Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menjadi momentum yang sangat luar biasa karena saya berada di tempat yang berbeda. Ruang tamu RRI Malang. Hari ini kita membahas sesuatu yang fenomenal yang banyak orang bicarakan. Penipuan, makelar, lalu juga event yang nggak kunjung kelar. Oleh sebab itu ada 3 kawan saya yang menjadi tamu di podcast Ruang Tamu hari ini. Sebelah saya ada Babang Arif. Iya, Bang. Bang apa nih nyebutnya? Arif aja. Arif aja. Saya paling muda di sini. Oh iya, jadi good boy di sini ya. Dari Ans Creator, lalu juga ada Aji dari Felis Wedding Organizer dan Mbak Sulis dari Atria. Apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah. Good ya? Sehat, Luar sehat. biasa. Sehat ya. Lagi ini nggak, lagi emosi nggak denger wedding organizer yang nipu-nipu? Lagi lagi agak-agak gimana ya? Lagi agak derdek Tersulut gitu loh. aja sih Iya. Tersulut kenapa? Mbak Sulis Tersulut. kenapa tersulutnya? Bukan tersulut ya, pembelajaran aja. Kalau dari hotel sih lebih ke pembelajaran ya. Pernah Mas. kayak gitu, Atria? Belum pernah. Sejauh Jangan ini belum sampai ya. pernah. Karena kan kita berada di bawah naungan Hastana ya Mas ya. Iya. Dilindungi oleh Hastana. Oke, Iya, saya mau iya. tanya soal indikatornya seperti apa kalau misalkan ada orang atau ya langsung klien lah, user dan sebagainya, mereka ya ada hal-hal yang sedikit, wah ini nipu nih. Feeling bisnisnya seperti apa nih? Atau punya trik sendiri kalau Mbak Sulis? menghadapi Kalau seperti kita kan itu? pasti punya insting ya Mas. Itu aja sih pegangan kita insting. Yang kedua kita pastikan kalau vendor di Malang itu rekat banget ya. Kita pasti nanya satu dan lain 2 hal. Dekornya siapa Bu? Mungkin. Berarti- WO-nya siapa nomor 1 itu sih. WO-nya nanti yang handle siapa? Oh pernah handle di sini. Apalagi Felis gitu. Oh ya udah. Apa kata Mas Aji lah. Oke. Biasanya Apa gitu. kata? Kalau yang baru gimana? Kalau yang baru pasti kita screening. Kita Oke. tanya vendor-vendor lainnya siapa. Kalau di kita kan permasalahannya mungkin hanya pembayaran ya. Selama itu Oke. dibayarnya langsung dari tamunya yang direct di kita, insya Allah aman. Oke. Gitu. Kalau isunya hanya pembayaran di kita. Kalau Oke. running acara dan lain-lain kan itu kembali Iya. lagi ke penyelenggaranya pastinya gitu. Oke, yang repot kan wedding ya. Wedding organizer kan udah diplot seperti itu, Ci. Iya, iya. Membalikan namanya seperti apa, Ci? Sebetulnya kalau dibilang membalikan nama, sebetulnya nggak ada permasalahan yang serius ya Mas ya. Iya, Soal iya. nama sebetulnya, soal keresahan dari dulu tuh pelaku wedding entah itu WO atau mungkin vendor yang lain tuh ada lah kayak gitu tuh sebetulnya tuh ada. Cuma kan mungkin sekarang kan eranya sosmed Mbak Sulis ya. Jadi kan cepet ya, apalagi kan kalau yang namanya berita itu kan langsung seolah-olah walaupun yang melakukan bukan WO, yang kemarin itu kan nggak ada WO ya, teman-teman notice ya. Yang kemarin itu bukan WO. Jadi siapapun yang bikin paketan itu kan belum tentu WO. Oke, tunggu. Taunya gitu dari kan. mana bukan WO? Loh, di profilnya sudah ada. Oke. Dia tidak menyebutkan layanan WO sama sekali itu nggak ada. Dia venue, catering, siapapun. Jadi ada perbedaan Mas Mario ya. Oke. Ada wedding service. Wedding service itu dulu itu kita nyebutnya tuh yang paketan bersama, misalkan kayak salon atau misalkan hotel pun ngeluarin paketan juga bisa kan Mbak ya? Bundling Bisa. ya. Nah, Oh, bikin oke. paketan, ada promo, bikin paketan. Nah, wedding organizer itu kan sebetulnya mengorganize tidak hanya sebatas untuk menjual paket gitu loh Mas Mario Betul, ya. betul, Itu yang beda. Jadi buat teman-teman juga kalau ada indikasi yang penipuan-penipuan titip bayar itu belum tentu juga itu WO. Tapi ya kita ngerti lah ya. Mungkin orang umum taunya kalau kayak gitu kan WO. Tapi ya sebetulnya kalau WO sendiri itu lebih kompleks urusannya, bukan hanya sekedar jual paket. Apalagi kalau sekarang kan kliennya udah pintar-pintar Mbak Sus ya. Betul. Yang Dia mana mau tuh? milih vendornya apa, misalkan Ans Creator gitu kan. Kita mau jualin paket kalau nggak ada Ans Creatornya, klien pasti kan nggak mau gitu kan. Jadi kan gitu, dalam satu iya paketan udah gitu ya. milih gitu. Misalkan Pak MC-nya mau Mas Mario gitu misalkan ya, kita nawarin MC yang lain gitu kan. Kan belum tentu mau. Jadi paketan ini memang belum tentu penyelenggaranya adalah wedding organizer kayak gitu. Tapi kalau di Malang, secara garis besar udah mengetahui soal itu ya, masyarakat Malang. Secara umum mungkin sebetulnya mereka nggak notice ya siapa yang bikin paketnya. Tapi rata-rata kalau di Malang itu yang bikin paket juga belum tentu WO itu juga ada sih Mas. Apalagi kan di pameran itu kan banyak. Kita kan di Malang kan pameran wedding itu kan sering ya. Setahun Iya, itu sering, berapa sering. kali. Bisa jadi MUA buat paket Iya. gitu kan. Jadi ikut makeup, dekor dan sebagainya. Saya juga sama jualan paket mungkin. Mungkin pas kerja sama Atria Mbak ya kita bisa ada paketan bersama kayak gitu. Cuma ya memang istilah begitu kita nggak bisa nutupin di masyarakat kalau masyarakat taunya adalah WO. Iya. Gitu. Jadi memang agak sedikit menarik ya kalau kita ngomongin tentang wedding organizer. Karena banyak juga nggak bisa membedain antara makelaran soal untuk acara. Nanti aku yang hubungin Atria, nanti yang hubungin Ans Creator sendiri. Benar. Individu. Benar, tapi
WO tuh maklar sebetulnya kan, Ah. secara umum kan memang maklar, kita tuh menghubungkan kan. Iya. Cuma kan secara profesionalnya maklar yang bukan asal jualin gitu Iya, loh. Jadi kan oh pengen tempatnya yang kapasitas begini. Oh ya kita pakai di Atria. Atria tengah kota, ada hallnya. Hallnya juga bisa digunakan tidak hanya full hall kan ya, Mbak ya. Jadi bisa disesuaikan dengan kapasitas. Nah, kita kan jual bukan hanya maklar, Mas. Jadi kan kita mengedukasi sebetulnya yang sesuai dengan kebutuhannya pengantin. Setuju, karena memang edukasi soal wedding organizer ini agak susah kalau sekarang. Karena banyak kasusnya daripada untuk edukasinya kan. Betul sekali. Nah, kalau ngejaga nih, Mas Arief, ngelihat dari teman-teman kreator kan mereka punya banyak link juga nih, banyak yang turun. Benar. Ada yang nggak main belakang dikit gitu, ada nggak? Entar tak cariin deh kalau untuk masalah tempat, masalah venue gitu. Eh, Ada yang Filter ngobyek nggak? Ayo pegawainya. jujur, ada yang ngobyek nggak? Saya kan, Ada yang main belakangnya nih. saya pernah kan bersih sama anak buahnya dia gitu kenapa kan. itu? Ya kan Kita pasti bongkar. ada Mas ya, pasti ada ya. Yang hampir-hampir ngobjek dikit lah ya. Iya benar. Tipis-tipis lah. Oh gitu. Iya tipis. Controllingnya gimana? Jadi kayak gini, sebenarnya kalau Ans Creator itu sebenarnya dari awal itu memang berdiri itu sangat dibantu sama WO sih sebenarnya. Jadi memang kalau dilihat itu ada plus minusnya ya. Ya, ya. Tapi secara persentase itu plusnya tuh banyak banget gitu loh. Oke. Jadi kami itu berjalan dan lain-lain, bahkan running acara pun sangat terbantu. Acaranya lebih rapi, terus kami minta disiapkan waktu untuk spare waktu untuk Beauty photoshoot shoot, gitu iya. ya, beauty shoot dan lain-lain. Pasti sangat terbantu pas ada WO daripada klien tanpa WO. Jadi ya memang pasti ada plus minus. Ya. Ah, Minusnya? benar. Minusnya apa? Nah, benar kata Mbak Sulis tadi. Minusnya apa? Payment ya? Iya. Jadi dari kira-kira Ans Creator itu rekanan kira-kira kalau di Jawa Timur sekitar 30 sampai 40 WO lah. Yap. Nah, karena memang kami mengeluarkan hitam di atas putih kan setiap kali rekanan. Memang ada perjanjian dan lain-lain. Lah, dari banyaknya tadi ada memang 1-2 yang pernah memang miss di kami. Ada miss. Missnya terkait payment. Jadi kalau menurut kami kalau memang WO ini menjalankan sesuai fungsinya, sangat terbantu dan sangat butuh. Semua vendor itu butuh. Rapi dan lain-lain, banyak acara-acara yang wah. Kan kalau misalkan klien kan kadang mereka nikah sekali seumur hidup nggak ada pengalaman dan lain-lain. Sedangkan WO itu ya mereka seminggu bisa 3-4 kali menghadapi pernikahan. Jadi jam terbangnya sangat luar biasa sekali. Mungkin yang baru-baru yang memaksakan tanpa ada edukasi terkait manajemen keuangan, tapi memaksakan jadi perantara pembayaran. Di situ sih sebenarnya. Kadang miss-nya tuh di situ. Jadi rekber ya? Nah, jadi rekber. Tapi nggak semuanya loh. Sempet Mas. kayak gitu ya? Oh sempat, saya oke. akui sempat. Tapi kecil, persentasenya kecil Mas, di bawah 5%. Oke. Dari seluruh klien ya, di bawah 5%, kecil. Jadi kalau menurut saya, kan ada masalah, ada solusi. Pasti. Solusinya adalah pembayaran direct. Kalau memang agak sedikit ragu gitu. Betul. Direct aja langsung ke vendornya, ke venue, ke dekor, kalau ragu. Tapi kalau memang sudah WO-nya punya kredibilitas bagus, punya badan usaha, dinaungi hastana, kalau menurut saya sih mungkin itu lebih yakin. Lebih yakin kalau mau manage pembayaran dan lain-lain karena mereka yang terbiasa kan. Karena ada klien-klien yang nggak mau ribet, transfer satu-satu, kalau enggak ya sudah satu gitu di manage, yang penting kredibilitasnya bagus, itu oke kalau menurut saya. Tapi kalau ragu-ragu, mending pembayaran direct, itu sih. Oke, berarti kan ada case juga soal masalah rekber itu ya? Ada? Ada case juga? Ada. Dari dulu ada ya? Ada. Dari dulu banget ada. Bahkan sebenarnya Ans Creator ini kan dari 2011, Ya. Mas Mario. Kita naik itu alhamdulillah atas izin Allah itu karena memang dibawa sama WO. Ya, ya, ya. Nah, dibawa sama WO. Bahkan ada kadang di awal-awal satu WO misalkan ada yang bermasalah seperti itu. Cuma Ans Creator yang mau akhirnya kita dapat kerjaan terus di situ. Jadi ada celah seperti itu. Jadi maksudnya ya kita juga dapat plusnya di situ. Gara-gara seperti itu Ans Creator banyak dapat portfolio, dapat jam terbang sampai sekarang berjalan sudah 14 tahun. Jadi ya memang ya nggak apa-apa, itu memang dinamika Ya, bisnisnya dinamika seperti itu bisnis dari dulu. Oke, Dari oke. dulu. Jadi Pernah bermasalah juga dengan WO, Mbak Sulis? Kalau di kita karena kita punya pattern, maksudnya kita kan di sebuah instansi yang resmi ya Mas. Pastinya ada peraturan-peraturan. Kalau Felis insya Allah sudah tahu, pasti sebelum loading sudah dilunasi. Berarti pernah bermasalah juga? Ada beberapa ada. Nah itu kadang-kadang tamu itu sekarang udah pintar sebetulnya Mas. Oke. Pasti dia nanya, WO ini Mbak kenal nggak? Gitu. Oh belum pernah di saya. Oke, berarti saya harus cari tahu kantornya di mana. Padahal lama ya WO-nya ya? WO lama?
baru. Oh, baru. Oke. Ini kan kita membicarakan yang baru. Kita kan tanya ya. Iya, baru. WO lama. Oh, Minim baru. jam terbang. Oke. BOA, pernah nggak handle di sini? Oh, nggak pernah, Bu. Ini Masih apa? orangnya Inisial A maksudnya atau? Oh, bukan. Oh, bukan. Contoh ya. Saya Contoh langsung ya. mikir, banyak A. Banyak A. Apalagi Oke. sekarang ya kita tahu bareng ya, Mas. Iya. Nama WO di Malang itu apa banyak banget Oke. ya kan. Belum tentu kita ingat kan ya satu sama Betul. lain gitu ya. Kadang cuma dibolak-balik ya namanya. Iya. A, B, B ke A gitu ya. Oh iya. Ada kan? Iya, iya ada seperti itu. Contohnya kalau nggak salah apa, Ci? Lupa saya, Ci. Apa ya? Felis, WO, Felis, Felis. iya iya, gitu kan. iya, 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 oke. iya, iya. Karena gitu ya. Ada garis di situ ya. saya pernah nanya sama Aji. Kamu bikin WO setelah beberapa orang atau teman-teman kamu di WO udah dapat ilmunya, mereka akan bikin sendiri. Itu wajar. Iya, betul, Saya betul. mengalami itu bukan hanya di 2011 ya, tapi di belakangnya itu juga sama. Iya, Kalau dulu kan sama. mungkin para Brias dulu Iya. yang bisa dikatakan mereka yang menjadi WO-nya. Iya, Kalau betul. sekarang ada memang khusus yang mereka memang di bidang itu. Nah, cara filternya gimana, Ji? Ngefilter apa nih? Ngefilter biar Yang kerja di kamu kalau ngambil ilmu kamu. Kalau gitu. dari Felis sendiri sebenarnya nggak ada filter sih Mas, kan itu lumrah ya. Kayak misalkan Mas Arif fotografernya sudah jago, nanti suatu saat juga mungkin mau bikin brand sendiri juga udah lumrah. Sebetulnya kan kayak gitu. Yang jadi permasalahan adalah bukan di SDM-nya Mas, tapi menjaga nama Felisnya ini biar tetap dipercaya sebetulnya. Kan kita kan yang Oke. dijual kan bukan saya gitu kan, bukan tim saya gitu. Kayak misalkan Atria ini kan, Atria kan ya dikenal sebagai hotel Atrianya, bukan Mbak Sulis atau apa. Mbak Sulis kan Ya, sebagai ya, pasti. orang yang ada di dalamnya Ada di di situ gitu kan. Maka mungkin saya juga melihat pengennya Felis itu sama seperti kayak sebuah brand misalkan sama kayak Atria kayak gitu kan. Oke, Jadi oke. siapapun orang yang di dalamnya maka servis yang didapat tuh SOP-nya jelas gitu kan. Mau nanti orangnya di dalam itu buka lagi, nah buka lagi ini kan butuh experience, butuh sebuah hal yang nggak mudah Mas, butuh sistem kan. Iya, Nah pasti. ya hal-hal seperti itu yang sebetulnya tetap menjadi PR bagi teman-teman yang baru memulai usaha WO. Jadi walaupun dia sudah berpengalaman di WO berapa tahun pun, saya rasa juga dia tetap akan membutuhkan sebuah sistem yang bagus di situ. Dan sistem yang bagus itu kan nggak instan gitu kan. Iya. Nah, Felis ini berusaha untuk menjaga sistemnya sampai sekarang agar tetap bagus, walaupun ya tetap masih ada banyak kurangnya, tetap ada sih. Tapi kan sangat rawan terkait dengan pengambilan atau pengalihan dari klien, dari vendor, kan pasti rawan banget itu. Kebetulan karena vendor-vendor itu juga deket banget gitu ya, misalkan jadi kalau ada potensi yang begitu-begitu gitu, biasanya juga teman-teman vendor tuh juga memperingatkan si klien kok gitu. Sampai gitu ya? Iya, jadi kan misalkan anaknya ini sudah nggak di Felis Bu gitu kan. Jadi pasti sama kok Mbak Sulis nanti info, atau misalkan dari teman vendor tuh info. Jadi kalau misalkan kliennya loh, iya kalau misalkan dia di luar masih pakai nama Felis tapi nggak di Felis ya pasti ketahuan. Nggak mungkin ada yang pakai samaran gitu tuh, kayaknya nggak mungkin Mas. Malang juga kotanya kan nggak begitu besar. Ya, Venue-venuenya, vendor-vendornya juga muter-muternya juga di situ-situ aja. Oke. Ya menarik kalau kita ngelihat dari perhotelan, sekarang kan saingannya begitu luar biasa ya soal wedding. Apalagi tahun ini, 2025 efisiensi luar biasa dampaknya. Sana, luar biasa dampaknya. Cara Adria menghadapi tahun 2025 seperti apa? 2025 ini kita kebanyakan putar otak. Oke. Karena kan hotel ini besar di government. Hmm. Setelah government tidak ada, apa nih yang lain? Government tetap ada Mas ternyata uangnya. Tapi lebih disebar untuk yang langsung ke masyarakat. Betul. Jadi kita pendekatannya kemarin ke ibu-ibu PKK yang cooking class. Dan yang pastinya wedding. Wedding meskipun hotel kita di tahun ini renovasi, tetap jalan ya Mas Haji. Terima Iya. kasih dukungannya dan Untuk pengertiannya. renovasi ya. Tambah bagus soalnya tuh Oke. ya. Dan- Salah satunya ruangan ini lah Iya. ya. Iya, Salah satu ruangan betul. ini. Dan ternyata dengan adanya renovasi pun kita bisa membuktikan ke tamu bahwa we are fine. Kita tetap sesuai ekspektasi dari pelayanan, segi makanan dan lain, kita tetap kayak Oke, gitu sih. sedikit andalannya di tahun ini apa? Langsung ke government itu sendiri atau ada hal lain yang membuat mungkin skema-skema tertentu yang membuat akhirnya Atria ini bisa bangkit lah. Saya katakan bangkit ya. Bangkit atau bertahan? Baiknya gimana? Bertahan di dalam kebangkitan. Oke, baik. Ini harus ada statement ini. Cocok. Jadi jadikan judul ya, bertahan dan Bertahan kebangkitan. Asal jangan Ini bangkit ACC dari kan? kubur. ACC kan? ACC. ACC. Oke. Ya. Karena kita berangkat juga pada waktu 2025 ini dengan cara bertahan masing-masing dari hotel yang ada. Mereka punya strategi kan. Kalau wedding, saya rasa juga banyak Mbak Sulis. Tapi keuntungannya atau hal yang berbeda dari Atria seperti apa?
Kalau hal yang berbeda sih dari Atria, memang di tahun 2025 ini kita benar-benar struggle ya Mas. Bisa dikatakan struggle karena kita full renovasi dengan segala keterbatasan kita. Tapi alhamdulillah tamu-tamu masih percaya dan terbukti. Maksudnya kadang-kadang kan ada tamu yang ini pas showing di wedding kita ditanyain tuh, mereka sering ngobrol gimana pas renovasi ini dan dengan bantuan dari WO. Bu, aku kemarin acara di sini aman kok, nanti dibantu kayak gitu-gitu. Sekali lagi terima kasih Mas Aji. Kontribusi terbanyak tahun ini ya. Wow, Bapak. gitu ya? amin. Gitu. Amin. Bonusnya umroh nih. Sebetulnya bukan masalah venue atau seperti apa. Jadi kan kita menentukan venue itu kan banyak ya. Jadi kan kalau calon pengantin itu memilih venue itu kan referensi dan kemudian peruntukannya dan seperti apa dia menyelenggarakan acara itu kan kita butuh discuss dengan si klien. Nah, Atria ini termasuk salah satu yang memenuhi berbagai macam aspek tersebut gitu kan. Kalau apalagi kalau di Malang yang akses terutama gitu kan, orang juga mau datang ke tempat wedding itu membutuhkan akses yang bisa terjangkau dari manapun. Jadi misalkan dari yang luar kota, dari tol juga arahnya gampang, lurus aja gitu kan, tinggal selesai berangkat, gitu. Dan yang di dalam kota juga sudah tahu Atria yang mana dan yang lain Ini sebagainya. harusnya Mbak Sulis yang jelasin. Iya, berarti kan kita sebagai kita yang sebagian jualin. Kita yang sebagai jualin. Makasih ya. Kasih lah lumayan Iya, kan iya, ya. Kan kita jualin, Mbak Sus kan nanti tinggal, oh ya ini ya, tolong dilanjutin. Tapi kan kalau kita ditanya tadi kan tugas wedding organizer, nah itu kita produk, Edukasi ya edukasi produk knowledge masing-masing vendor itu memang harus fair sih, Mas. Konsultan. Iya, jadi konsultan, makanya jadi planner dan sebagainya, kayak gitu. Kayak kita menjualin MC Mario. Bagaimana kalau ketemu dengan, contohnya adalah MC yang cocok dengan Mas Mario gitu ya. Kita sudah punya tuh speknya seperti apa. Oh, kalau klien pengen acaranya itu formal tapi ada unsur adat. Terus pengen yang MC-nya laki banget gitu kan. Ingat, laki banget gitu kan. Laki banget gitu kan, ya kan. Suaranya ngebas gitu kan dan bisa Jawa, ya pasti yang direkomkan sama teman-teman ya pasti Mas Mario gitu kan. Suaranya kan ngebas ya, maksud tapi kan untuk spesifikasi Jawa dan yang lain sebagainya dan kelihatan lebih tua mungkin kan begitu ya. Gitu jadi ya? kan Senior. iya. Kan yang lain kan ada masih muda. Kadang orang kan gitu, oh Mas Dibanding masih bapak muda. saya masih muda saya. Iya, kalau nah jadi kan oh ya Mas Mario ini sudah agak-agak tua gitu. Jadi kan nanti pasti ganti klien yang itu muda. akan merasa oh marwahnya keluar nih. marwah. Gitu. Berwibawa. Nah, kayak gitu loh kita tuh sampai memikirkan oh MC ini gimana ya perspektifnya di klien dan sebagainya. Jadi bisa digarisbawahi bahwa yang namanya wedding organizer bukan soal masalah bisnis, makelaran, no. Tapi ada satu cara dari kamu untuk bisa melihara. Tanda kutipnya melihara ini hubungan ya, komunikasi baik dengan vendor, baik dengan klien. Betul sekali. Nah, ini seperti apa? Kalau Felis ngejaganya? Saya tanya dulu. Dia sempat khawatir sambil ngelirik nih. Caranya gimana, Rim? Oke. Mereka. Yang ngasih Nge-service klien kalian jelas ya. kan. Jadi Caranya ngasih klien lah ya. kita Boleh. itu kerjasama dari 2014 Nah, ini soalnya 2014. beda sendiri. 2014, kira-kira sudah 11 tahun dan berjalan lancar sampai sekarang. Jadi kayak gini, yang pertama itu kami di Ans Creator itu no baper-baper club. Wah. Iya, itu yang pertama. Iya, Serius. iya, Setuju. Jadi gini, karena kami tahu kalau posisi Felis itu dia akan nyocokin puzzle-nya klien itu dengan vendor yang cocok gitu loh, Mas Mario. Jadi di saat klien yang memang cocok sama Ans Creator, Jawa, Royal Wedding, atau Pedang Pora, atau Arab yang royal gitu, itu masuknya biasanya pasti sama Ans Creator. Kalau misalnya yang lain butuh yang indie banget atau kayak gimana-gimana, itu menyesuaikan dengan vendor yang di Malang yang hits siapa sekarang. Jadi kami sudah sangat mengerti hal itu. Jadi ya memang kerjasamanya ya berjalan, nggak yang tiba-tiba baper, oh kok pakai itu, nggak masalah. Ya mungkin kliennya memang dia ya mungkin dari Felis sebagai WO itu sangat jujur sekali gitu loh Mas. Maksudnya sama klien, oh ini nggak cocok sama karakternya Ans Creator seperti itu ya kan. Karena kan memang kan kita nggak bisa dunia ini terlalu besar untuk dimakan sendiri gitu. Oke, siap. Iya kan? Siap. Oke, Ini udah disiapin luar biasa. seminggu yang lalu kata-kata. Benar. Jadi ya memang rezeki nggak bakal tertukar kan. Jadi ya Ans Creator enak aja, maksudnya walaupun Felis full sebulan pakai vendor lain, ya saya tetap makan sarapan bareng sama Mas Aji gitu. Aman. Jadi Gitu ya? Karena agenda paling penting bagi kita tuh adalah kuliner bersama. Sebenarnya Bukan bekerja bersama. iya itu benar. yang menjaga hubungan itu berarti dengan di luar kerjaan ya pasti ya. Pasti ngumpul kalian ya. Nah, Ini kenapa nih? Ini kayaknya skandal. Tapi serius. Mas, kalau saya salah satu rumus utama untuk menjalin hubungan itu adalah membangun ruang kosong. Oke. Serius. Jadi kami itu sering banget ketemu tanpa kepentingan.
Oke. Jadi nggak apa-apa, Mas Arif di mana, di rumah, ayo sudah dijemput, keluar aja tanpa ada bahas kerjaan, nggak ngurus. Besok minggu depan Felis sama siapa kita nggak ngurus. Tapi pastinya kalau misalkan ada klien yang spek Ans Creator, pasti rekomendasinya Ans Creator kayak gitu. Jadi kayak gitu, no baper-baper, santai aja. Jadi banyak ruang kosong ya sebenarnya. Nggak Bener, Mas? repot, Iya, betul, nggak betul, repot tuh dianggap kok ini terus yang dipakai Enggak, gitu. untungnya ya yang bikin bertahan tuh adalah seperti itu sih Mas. Kalau saya sama Ans Creator ini kan memang dari awal ibaratkan saya juga merintis dan banyak dibantu sama Ans Creator. Karena kan sekarang kan portofolio itu semua dari uploadan Mbak ya. Jadi kan Iya, misalkan dari videonya Atria, wih bagus diambil pakai drone sebenarnya. Itu kan juga jasa dari dokumentasi, salah satunya Ans Creator yang sangat inovatif bikin dokumentasi sehingga vendor yang di tag itu kan ikut traffic rame-nya pasti, gitu kan. pasti. Nah, yang bikin kita juga awet tuh karena memang sudah bukan dalam konteks hubungan bisnis. Jadi memang kita ya ketemu ya untuk bermain, ketemu untuk ya hal-hal Rasan-rasan ya rasan-rasan kayak gitu Mas. Terus apa? Terus merenung bersama gitu kan. Satu, oke. tapi bukan berarti pas ketemu itu kayak tagih-tagihan apa gitu nih Kak. eventku, Iya, belum kamu kasih bulan atau kalau ini, enggak loh gitu Mas, ya. kok aku videonya nggak viral ya, kok sama WO itu samain viral. Kita nggak ada bahas terkait dengan itu. Begitu juga dengan Mas Arif gitu kan. Kok bulan ini nggak ada itu, kita bukan seperti itu Mas. Makanya rata-rata yang vendor yang hubungannya adalah bukan karena pekerjaan itu pasti lebih awet Mas. Oke. Karena kita ngelihatnya kalau Aji sering pakai ini, yang lain pasti tanya kan, kok pakai ini terus, kita nggak dipakai-pakai. Iya benar. Kalau dia lebih nggak peduli Mas. Memahami, karena ada memahami. Aji menjawabnya seperti itu gimana? Kalau misalkan ada vendor seperti itu ya. Nyambung juga dengan Atria, karena kan kamu ngikut dengan salah satu hotel, wah pakai ini terus, ini sekali nggak dipakai, nah gitu. Sebetulnya kalau hal seperti itu sebetulnya pertanyaan yang lumrah sih Mas. Dan saya yakin juga teman-teman tanya seperti itu tuh juga bukan tanya yang benar-benar baper tuh juga enggak kayak topik misalkan kok nggak pernah sih ya, itu cuma hanya sekedar ya biar diingat, biar kita oh ya kalau ada vendor ini ya bisa kita rekomkan. Sebetulnya kalau saya rasa juga teman-teman di Malang tuh nggak ada yang baper-baper banget gitu juga enggak, ada pun satu dua, tapi saya rasa dengan pembicaraan seperti itu misalkan saya juga tanya ke Mbak Sulis klienmu bulan ini rame apa enggak ya gitu, ada nggak yang pakai WO, kan itu juga bukan berarti saya harus minta Mbak kalau ada yang belum pakai WO tawarin kita dong, kita juga nggak bisa, tapi kan kayak sebatas hanya apa ya basa-basi ngobrol gitu Mas, biar oh ya biar ingat lagi kayak Oke. gitu kan. Kadang kita teleponan, Mas, bulan ini rame nggak sih kamu? Iya. Kayak gitu aja. Aku sepi, oh ya, podo. Saya ngelihatnya gini, soalnya ada yang Pojokan repot. gitu. Ada yang menurut saya agak sedikit repot ya Mbak Sulis ya. Ketika beberapa wedding organizer WO datang ke sini, pasti kan nyampein ada siapa aja WO di sini, siapa aja yang dipakai gitu. Mbak Sulis nanggepinnya seperti apa? Kalau saya sih, yang saya tekankan ke tamu-tamu, pasti ya kita merekomendasikan, pasti. Ini bukan soal tamu, tapi WO juga yang lain datang. Oke, Ada- oke, WO yang lain datang. Kalau kita sih terbuka aja ya Mas, pasti kita rekomendasikan semua. Hmm. Karena satu, yang saya tekankan ke tamu, WO adalah komunikasi, cara Oke. komunikasi. Saya nyaman dengan Mas Aji, belum tentu tamu saya nyaman dengan Mas Aji. Iya, 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 Karena betul. itu komunikasi dan tamu pasti lihat. Makanya saya biasanya sering mengundang tamu untuk showing langsung wedding kita seperti apa. Di situ dia bisa lihat, oh cara kerja WO ini seperti ini. Oke. Itu lebih masuk malahan. Gerakan bawah tanah kan juga banyak nih. Gerakan bawah tanah Gimana dari tuh? dari WO, dari vendor-vendor lain, pasti ada kan ke hotel. Ada. Minta Nangannya. rekom kayak gitu kan Yo, maksudnya kan. Dengan iming-iming? gitu. Cashback. Ada kan Mbak Sulis? Ada, pasti ada, pasti Oke. ada. Cara nangkepnya gimana? Integritas. Oh gitu. Oh, iya. Integritas. Itu loh Ini. jawabannya, Ke kamera, ke kamera. integritas. Ya Allah, luar Kebetulan biasa, serem saya ya. dibesarkan di sini dengan rasa ketakutan akan hal itu. Betul kan, Mas? Iya, Betul betul, kan? betul. Iya, Tahu iya, kan siapa iya, yang iya, membuat saya takut? iya, ya? tahu. Makanya saya tidak memilih itu. Karena saya belajar dengan kamu dibayar ya, Mas. Kamu bisa diinjak-injak. Makanya sekarang Felis kalau telepon, Mbak iki ono masalah iki, ya opo. Saya tahu Felis sudah pasti punya jalan keluarnya. Iya. Dia menanyakan ke saya hanya untuk ya opo sih Mbak Sulis, isone ya opo sih gitu ya Mas. Iya. Oke. Itu terpecahkan Make sure. gitu. Cuman setiap kita ada masalah karena Felis kan juga udah sering di sini, dia sudah tahu. Oh, aku bisa ngambil celah di sini, aku bisa ngambil celah di sini, seperti itu. Oke. Ini yang membedakan adalah Aji ini bukan hanya dosen, Semua pemilik diambil, WO, ya. Penasihat spiritual juga ya. Iya, iya benar. Saya habis ini mau bikin kajian sendiri. Dicatat Di ruang ya. tamu juga ya? Dicatat ya. Tausiah. Tausiah.
Tausiah. Jadi emang beda kalau di Malang itu banyak masyarakat itu atau kita ngelihatnya ini ya klien lah ya. Iya. Kamu ngelihatnya seperti apa Ji di masyarakat Malang ini? Mereka sudah lebih smart atau mereka masih terpengaruh dengan omongan dengan maksud saya Tentang gerakan wedding ya? gerilya, ya. Tentang wedding apa tentang WO-nya? Tentang wedding organizer-nya, tentang WO-nya, tentang Oh, oke. venue-nya. Kalau tentang weddingnya, memang sekarang sudah lebih enak ya, apa jualannya itu lebih enak. Kalau dulu kan kebetulan kan kita mulainya 2014 ya, itu kan masih ditanya tugas WO itu apa, terus habis itu pertanyaan-pertanyaan untuk memperkenalkan dirinya tuh panjang gitu loh Mas. Intronya tuh panjang. Kayak misalkan orang siapa kamu, rumahmu di mana dan sebagainya itu kan panjang ya. Tapi sekarang ini ya lebih ya yang menentukan tuh hanya masalah tadi betul kata Mbak Sulis itu komunikasi. Jadi siapa orang yang bertemu di klien itu tepat atau tidak itu menentukan sekali sebetulnya kan, di luar dari pertimbangan harga dan sebagainya. Jadi kan komunikasi kita bertemu dengan klien itu sangat mempengaruhi karena kan jangka panjangnya kita pasti akan berkomunikasi terus gitu kan. Apalagi WO ini kan nggak ada wujudnya Mas. Mas Arief kan ada hasil cetaknya, ada outputnya ya. Hotel juga bisa dirasakan, oh ada tempat. Nah kan WO ini kan pure jasa. Jadi kan kalau orang baru bisa tahu hasilnya itu adalah pada saat sudah meng-hire kami, sudah selesai acara. Dan pasti juga tidak bisa ada yang bilang bahwa WO itu 100% bagus gitu, enggak. Karena kan treatment ya kita melayani hospitality ya pasti ada kurangnya. Jadi kalau dibilang apakah service-nya 100% service excellent ya sebetulnya excellent-nya itu karena kita juga kalau ada komplain kita bisa menghandle komplainnya gitu loh. Jadi bukan smooth nggak ada masalah. Karena kan masalah itu tempatnya nanti di kami. Jadi misalkan ada trouble terkait dengan hotel gitu misalkan Mbak ya apa gitu. Komplainnya pertama ke kita dulu dengan dokumentasi juga kita. Maka munculnya WO itu sebetulnya juga karena semuanya membutuhkan Mas Mario. Oke. Kasih tips kepada masyarakat, ini sebenarnya untuk WO yang benar, soal payment itu seperti apa? Karena ada beberapa WO yang kasus kemarin itu kan agak lumayan. Oke, betul. Jadi betul kata Mbak Sulis sama Mas Arief tadi, kalau misalkan masih ragu gitu kan sama WO-nya memang better direct payment langsung ke vendornya gitu kan. Memang betul seperti itu. Tapi juga sebetulnya muncul payment ini kenapa di organizer sama WO itu juga karena memang sebetulnya banyak case yang memunculkan gini Mas. Dulu itu kan ada model klien itu yang tidak bisa full payment di awal. Sehingga vendor-vendor ini kadang ketakutan gitu kan, habis after acara tuh muncul komplain-komplain yang bagi rekan-rekan vendor itu, loh sebetulnya aku mengerjakan itu. Kan kita kan bukan berarti bahwa oh klien itu bermasalah, enggak. Sama seperti halnya fenomena wedding organizer ini. Ada oknum yang modelnya yang kita tidak bisa prediksi. Nah dulu ada model juga kayak itu Mas, klien misalkan oh acara sudah selesai, kliennya yang hilang. Maka kita dibutuhkan itu untuk mengontrol itu. Jadi teman-teman vendor tuh oh kita sudah confirm, oh pembayaran sudah lunas di WO. Teman-teman vendor itu udah lega, oh ya seandainya pun mau ngejar WO-nya siapa, itu kan jelas yang dikejar tuh itu dan dia punya hal yang sudah dia bisa pegang. Nah tapi kalau payment itu masih tertahan misalkan di orang yang meng-hire mereka gitu kan, kita kan sama-sama pernah ya mengalami ya, mungkin artinya pernah atau tidak gitu, tapi tamu kan klien yang kita kan pernah kan berapa kali kan maksudnya model klien yang mohon maaf ya yang oh ternyata paymentnya ini tidak bisa dan yang lain sebagainya padahal semua vendor juga sudah itu kan dan orangnya ada jadi kan hal seperti itu sebenarnya ada Mas Mario walaupun tidak banyak seperti halnya fenomena wedding organizer sekarang cuma bedanya kan tidak tersorot kan ya tidak atau mungkin bahkan hal seperti ini WO itu kan menyarankan pakai vendor gitu ya nah vendor itu juga berbagai macam Mas Mario jadi kalau kita menyarankan kan kita butuh sesuatu yang kalau di klien itu bahwa kalau sudah dikasihkan sama WO berarti kan amanah vendornya. Mesti. Nah kan misalkan ada vendor yang oh tidak sesuai expect gitu, tidak sesuai kontrak gitu. Pada saat paymentnya itu lewat kami itu masih bisa kontrol mereka ini. Ini saya kasih contoh karena misalkan oh ada dokumentasi ya misalkan ini ya, jadi tidak ada vendor yang di luar ini. Misalkan Mas Arief gitu kan, paymentnya sudah dilunasi langsung sama kliennya. Tiba-tiba dia tidak amanah misalkan dengan oh ternyata cetaknya lama dan sebagainya sampai anaknya sudah besar ulang tahun berapa hasil cetaknya belum ada kan ada kan. Nah tapi kalau by vendor Mas vendor tuh bisa pressure itu semua gitu kan. By WO bisa pressure itu semua meyakinkan bahwa ayo jadikan dulu. Nah klien kan tidak punya power untuk dan kepikiran untuk hal-hal seperti itu. Maka sebetulnya munculnya kami dan kemudian munculnya budaya untuk menitipkan payment ke WO itu adalah sebetulnya sebagai kontrol bersama sebetulnya sama kayak Mas beli barang COD direct burn-nya kan kalau barangnya sudah diterima sudah itu kan cair. Nah mungkin salah satu hal yang kami lakukan itu adalah berdasarkan pengalaman bukan hanya satu sisi bahwa kita yang ada potensi melakukan tindakan itu tapi
hampir semua lini di dunia industri wedding itu berpeluang untuk penyimpangan soal payment. Mulai dari klien hingga vendor itu semuanya mengalami Dan sebenarnya masalahnya resiko. harus ada juga ya buat pembelajaran juga ya. Betul. Oke. Jadi kan munculnya ini juga bukan karena kita pengen jadi rekber tuh bukan. Ya, Kita sebenarnya juga ribet sih. Nagih-nagihin, kalau belum itu juga kita Hamin 1 tuh harus ngurusin acara, ngurusin payment, Ya. belum lagi dikejar sama hotel. Mas kliennya belum. Nah itu kan kita juga harus Nggak bisa loading gitu. iya, nah itu kan kita penjembatan lagi kan. Tapi kalau sudah Oke. kita semua kan ibaratkan seandainya saya yang pergi gitu Mbak Sus tahu ngejarnya kemana Iya. tuh Ya, tahu ya, gitu kan. enak gitu ya, ngejarnya Iya. enak. Dan kita kan sudah klien depannya itu lagi kan ada. Jadi kan kayak bukan hanya detik itu kita event gitu kan. Tapi kan oh besoknya oh ada event lagi ini ada event. Jadi Tapi kita nggak pernah- berani Pernah macam-macam. nutupin pakai dana sendiri ya berarti? Oh, ada Mas, ada. Ada. Sama Unscraper nih beberapa kali sih. Ternyata juga gitu, nutupin sendiri atau nutupin Iya. dulu? Dari WO sih yang nutup. Oh dari beda. Iya. Kalau Ans Creator yang langsung ke Ans sendiri? Ya. Kan ada yang milih tuh, beberapa orang pasti milih, aku minta ini, hotelnya minta ini, fotonya minta ini, MC minta, kan ada seperti itu. Ada. Mereka masuk ke Aji gitu ya, ke wedding organizer gitu ya. Oke. Iya. Mereka masuk ke Aji, terus ngomong seperti itu, dan mereka nggak masalah seperti itu. Maksudnya memilih vendor langsung. Memilih vendor langsung ke wedding organizer-nya. Ya nggak masalah Mas. Kalau kita memang nggak ada jual paket soalnya di kita Mas ya, paket kita nggak pernah laku jujur ya. Saya nggak tahu, tolong bagi yang kalau kita lagi ada promo paket itu Iya, iya. diambil aja Oke. gitu kan. Jadi kita ini kadang kalau nggak yang deal sama kami itu jarang yang promo Mas. Jadi kita Iya, tuh iya. kadang promo-promo tuh ke ya mungkin karena orang yang pakai jasa kami itu sudah tahu profil kami ya. Jadi mungkin tidak mengejar estimasi promo dan sebagainya. Jadi ya alhamdulillah kita dealing ya dealing aja gitu, nggak pernah ada target yang seperti apa. Makanya paket di kami itu kita nggak pernah ada paket all in tuh nggak ada, karena yang dikejar pasti orang yang masuk ke WO-nya yang menghandle kita, habis itu mereka custom mau vendornya, mau venue-nya Atria, mau apa itu mereka pengennya tuh berkonsultasi Oke. pelan-pelan, tidak langsung kayak beli paket langsung all in gitu. Ya. Kalau dari Atria, paketnya apa? Datang sendiri nih usernya, pengen pakai Atria, dapat apa aja? Dapat makan. Terus Iya, apa lagi? karena memang kita dari awal. Ya kita tahu kan. Iya, tahu. Mbak Sus lapar kayaknya ya. Coba Mbak Zuli. Masuk akal. Kalau di kita pastinya venue, Hmm. terus makanan dan segala macam tetek bengeknya lah, Sampai berapa meja, sih? kursi. Kapasitinya sampai berapa orang, Mbak? 1.200. Oh, 1.200. 1.200. Dan semuanya langsung dapat ya? Atau langsung aku minta hotel deh yang ngurusin mulai dari MC dan sebagainya? Gitu. Itu kita nggak bisa. Pasti kita lemparnya ke WO. Oke, Kita oke, lemparnya oke. ke WO. Gitu. Jadi kita murni memang hanya makanan dan ruangan dan segala perabotannya, meja, kursi, LCD screen dan lain-lain. Kalau misalkan ini kebiasaan kami ya, Mbak, aku minta tolong dicarikan ini. Bu, Ibu, yang pertama pasti ditanyain, ada yang di Malang nggak nih? Karena sekarang kan kadang-kadang mempelainya di mana, orang tuanya di mana. Ya, ya, ya. Ya. Kalau misalkan nggak semuanya di Malang, better ada WO. Oke. Nanti WO yang ngurusin nih. Mhm. Termasuk KUA ya kadang-kadang Iya ya Mas, benar, ada kita paket. ngurusin KUA. Masuk juga kau. Iya, jadi pengantin tuh dia terima beres aja, Beres. pendaftaran KUA, jombloannya itu kan semua kita ngurus. Oh, langsung diurusin. Oke. Kalau dari Ans gimana? Saya minta diurusin deh, dari Ans sekalian. Gitu. Tapi datangnya ke kamu, Rip. Siap. Gimana Dapatnya gitu Mas Maria. Heeh. Gini sebenarnya. Jadi kalau Ans Creator tuh sekarang nggak cuman jual dokumentasi, Nah, jual apa lagi nih? tapi Ans Creator itu jual cerita Mas Maria. Oh, cerita. Iya, jadi ada storytelling yang selalu diceritakan lewat sudut pandang direkturnya. Mhm. Jadi ya tentang hubungannya, pernikahan yang dan nggak semua vendor bisa seperti itu. Like a Jadi movie gitu ya, seperti film benar. gitu ya. Jadi setiap hubungan sampai pernikahan itu kan banyak sudut pandang kan. Pasti. Ada sudut pandang seperti apa dan lain-lain lah. Ada manisnya, ada sedihnya dan lain-lain. Nah, Ans Creator itu akan menceritakan itu. Karena Ans Creator itu ya memang wedding storyteller. Jadi seperti itu. Jadi andalanya seperti itu ya. Iya, jadi nggak cuma taruh kamera, habis itu dokumentasi nggak. Foto, Iya, nggak seperti itu. Semuanya bisa seperti itu. Oh, nyindir podcast hanya sekedar naruh kamera. Loh, iya, kok bisa Tapi nih? ada Berani. dampaknya. Berani, Kalau podcast berani yang, kamu. Yang ruang tamu podcast ini ada dampaknya. Iya, makanya Ans Creator nggak jual podcast. Oh, nggak jauh podcast ya. Karena memang ya dunia terlalu besar untuk dimakan sendiri. Oke. Balik lagi ke situ ya. Kita bagi-bagi nggak Iya. apa-apa. Abis ini dia keluarin kaos, merchandise tulisannya itu. Kalau mau pesen, nomornya di bawah. Ans Creator tuh suka bagi-bagi kok. Kecuali Mas Dodi. Thanos ya bisa makan bumi sendiri ya. Oke. Oke. Ini kalau kita membedah panjang soal wedding organizer itu luar biasa banget. Tapi dari apa yang disampaikan oleh tamu-tamu kita di hari ini, kita ada di Atria di lantai 9. Thank you Mbak Sulis, tempatnya luar biasa. Dan ini namanya Royal Sweet. Suite. Ini Royal Suite.
Nanti ada beberapa video yang bisa Anda tonton semuanya yang menjadi pembeda bahwasanya hari ini kita membahas soal wedding organizer dan itu di dalamnya seperti apa, mulai dari komunikasi, hubungan, dan banyak hal. Jadi harus waspada dan hati-hati kalau memilih soal wedding organizer atau orang-orang yang bertanggung jawab soal pernikahan. Kalau bisa menyatukan, jangan sampai dihancurkan pada satu acara itu. Oke? Saya Mario Sidik mengucapkan terima kasih dan bro. Saya Arif dari Arts Creator. Saya Aji dari Felis. Saya Sulis dari Atria. Mengucapkan terima kasih and see ya. Bye-bye.